Halo semua, jumpa lagi dengan saya Senada Oracle. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Saya juga akan terus mendoakan yang terbaik untuk kalian semua yang masih setia menantikan video-video di channel ini. Dan di sini saya juga mau mengingatkan ya, kalau pembacaan kita ini hanyalah prediksi ya teman-teman, bukannya sesuatu hal yang pasti, karena kepastian itu hanyalah milik Tuhan semesta alam. Dan pembacaan kita ini juga sifatnya general atau umum ya, jadi energi banyak orang yang akan terbaca di sini. Oleh karena itu saya berharap ya kepada kalian semua yang menyaksikan video ini untuk senantiasa bijak ya menyikapi setiap pembacaan di video ini. Oke. Hari ini kita akan coba menarik energi zodiak Scorpio ya, yang mana di video kali ini saya mengambil judul impianmu yang segera terwujud. Oke teman-teman, seperti apakah itu? Simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, yang pertama di sini energi kamu ada Ace of Swords ya. Yang kedua ada Page of Wands, yang ketiga ada Eight of Wands, yang keempat ada Nine of Wands, dan yang terakhir di sini ada Four of Wands. Oke ya teman-teman, di sini ada 4 kartu Wands dan 1 kartu Sword ya. Mudah-mudahan ya apa yang terbacakan di video kali ini bisa bisa connect lah ya, atau bisa terkoneksi dengan apa yang kalian jalani di kehidupan kalian, teman-temanku yang berzodiak Scorpio. Oke, langsung aja ya. Yang pertama di sini ada Ace of Swords ya. Di sini saya melihat bahwa di sini ada perjuangan keras yang harus kamu lakukan ya. Artinya impian kamu di tahun 2023 ini ya, kira-kira bahwa di sini dibutuhkan satu hal, yaitu tentang keberanian. Jadi kalau misalnya Scorpio selama ini banyak keraguan-raguan, ada hal-hal yang mengganggu kamu di pikiran kamu tentang keraguan itu sendiri, di sini ada pesan di mana teman-teman Scorpio harus benar-benar meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa percaya diri agar menghilangkan keraguan-raguan yang selama ini mengganggu kamu gitu ya. Karena bagaimanapun keraguan itu adalah bagian dari mental kamu. Kalau ada mental kamu tertentu ragu, sering cemas, sering khawatir dan sebagainya, itu berarti akan mengganggu perjalanan karir kamu, mengganggu keuangan kamu juga gitu ya. Jadi pesan pertamanya di sini adalah Scorpio harus benar-benar bisa meningkatkan keberanian gitu ya. Mulai dari keberanian untuk memutuskan sesuatu, mengambil tindakan, membuat keputusan atau melangkah atau mencoba hal-hal baru, yang itu semuanya harus kamu lakukan. Tetapi di sini saya melihat bahwa Scorpio memang sudah melakukan berbagai macam perjuangan gitu ya. Perjuangan itu tentunya tidak gampang, artinya itu harus kamu lakukan ya dari sebelum-sebelum ini atau sebelum tahun 2023 ini. Tetapi di sini saya melihat bahwa ada sesuatu yang nanti terwujud ya. Ya, pertama adalah keberanian ya yang akan semakin kamu miliki. Nah, dari itulah di sini nanti ya kamu akan mulai berani melangkah untuk melakukan sesuatu yang sifatnya baru, karena sesuatunya ya karena kalau kita melakukan sesuatu yang baru itu akan muncul keraguan gitu. Nah, perlu diingat bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu biasanya lebih mengerikan atau atau lebih semacam menakutkan daripada kenyataan gitu. Nah, di sini penting sekali buat Scorpio memahami bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak akan semengeri apa yang kamu pikirkan atau yang kamu bayangkan
Karena biasanya sekali lagi bahwa bayangan kita, pikiran kita itu bisa selalu overthinking ya, dalam ngebayangin hal-hal atau kenyataan-kenyataan yang tidak semenakutkan itu, tidak sesulit itu dan sebagainya ya, teman-teman. Dan perjuangan keras kamu itu sepertinya di tahun 2023 ini memang tetap harus kamu lakukan ya. Jadi kita lihat di kartu berikutnya ya. Kalau di sini saya melihat bahwa perjuangan itu memang harus kamu lakukan, sehingga kamu tetap harus memiliki tujuan-tujuan yang pasti ya, visi misi yang jelas dan sebagainya seperti itu. Agar apa? Agar langkah kamu ke depannya bisa lebih mudah gitu ya. Nah, sedangkan di kartu kedua di sini saya melihat ada Page of Wands, di mana kamu tetap harus memiliki semacam apa ya? Saya melihat ya, harus memiliki inspirasi yang bagus lah gitu ya. Ada potensi yang belum digali atau yang belum kamu maksimalkan, yaitu adalah permulaan yang baru, teman-teman. Karena di sini ada permulaan yang baru yang saya lihat yang akan membuat kamu semakin percaya diri di sini ya, teman-teman. Ya. Dan kartu energi ini kamu artinya adalah kamu harus lebih meningkatkan keberanian diri ya, dan kamu harus memiliki kreativitas yang tinggi gitu ya. Jadi kamu bisa punya inspirasi lah ya, yang dikembangkan atau bakat terpendam yang harus dimunculkan supaya kamu bisa menggunakan potensi kamu yang mungkin selama ini belum kamu gunakan gitu ya. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga di sini ada, saya melihat ya bahwa kamu di sini harus lebih memiliki antusiasme yang tinggi. Ya, aktivitas kamu harus terus berjalan, kamu harus memanfaatkan momen baru atau di tahun baru nanti ya. Di sini jadi benar-benar di sini kamu harus menggunakan kesempatan sebaik-baik mungkin ya di sini, teman-teman. Dan di kartu keempat di sini ada disebutkan bahwa kamu harus punya tekad ya. Tekad yang kuat untuk berhasil, dan di situ kamu harus benar-benar tahan banting gitu. Karena di sini ada semacam rintangan yang nanti akan muncul lah ya di perjalanan hidup kamu. Tetapi di sini kamu tidak perlu khawatir, karena di sini kamu memiliki kekuatan untuk bisa mengatasi lah ya, memiliki kekuatan untuk berhasil mengatasi gangguan-gangguan kecil yang ada gitu. Nah, di kartu kelima di sini bagus ya, teman-teman. Jadi apapun yang kamu sudah perjuangkan selama ini, insya Allah dari kartu kelima di sini akan adanya semacam keberhasilan. Jadi kamu di sini memperoleh sesuatu yang kamu impikan, teman-teman. Nah, apa saja yang kamu impikan itu nanti, jadi salah satunya adalah finansial kamu akan menjadi lebih baik ya. Terus kemudian karir kamu juga akan semakin baik, dan masalah percintaan juga akan semakin lebih bagus lagi. Yang bisa saya lihat di kartu kelima ini, teman-temanku yang berzodiak Scorpio ya. Jadi itulah ya yang bisa saya lihat dari kelima kartu energi kamu ini. Oke, teman-teman, dan sekarang kita akan melihat lah ya lebih jauh lagi dengan kartu oracle ini ya. Intinya di sini kamu akan mendapatkan hasil lah ya dari perjuangan yang telah kamu lakukan selama ini, teman-teman. Dan hasil itu adalah hasil dari atau buah dari perjuangan kamu selama ini, teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, saya akan shuffle dulu lah ya kartu oracle ini untuk melihat lebih dalam lagi impian-impian kamu yang seperti apa yang akan terwujud di tahun 2023 ini. Oke, teman-teman. Yang pertama di sini ada children ya. Yang kedua ada flirt ya.
ada playfulness, your deserve love ya, dan yang terakhir ada unrequited love ya, teman-temanku yang berzodiak Scorpio. Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau setiap orang itu di saat usianya bertambah umur gitu kan, kadang-kadang mental blocknya itu semakin kuat gitu. Nah, untuk menghindari itu kamu harus melakukan semacam terapi khusus di mana kamu bisa melakukan semacam seperti kembali ke masa kanak-kanak gitu. Jadi membayangkan betapa ketika anak-anak itu, jiwa anak-anak itu kan lepas tanpa batas gitu kan. Artinya bahwa ada program-program yang masih di bawah sadar, program-program ketakutan, kekhawatiran, kecemasan seiring bertambahnya usia remaja, anak-anak remaja, dewasa, atau bahkan menjadi orang tua. Biasanya di situ banyak sekali gangguan-gangguan ketakutan atau mental block, teman-teman. Nah, di sini penting sekali teman-teman untuk Scorpio ya, membuang mental block itu ya dengan cara terapi khusus misalnya gitu ya, teman-teman Scorpio. Nah, untuk hubungan asmara kamu juga di sini sepertinya semacam juga ada gangguan atau goda-godaan. Bisa jadi godaan itu datang ke kamu atau kepada pasangan kamu. Nah, ini penting sekali ya untuk meningkatkan kualitas komunikasi kamu dengan dia, sehingga keterbukaan itu selalu tercipta, tidak ada kebohongan-kebohongan yang tersimpan di dalamnya. Playfulness di sini mengatakan bahwa kamu juga harus seperti anak-anak tadi sini. Jadi di sini kamu harus bermain sebebas mungkin, artinya bebas dari aturan gitu. Artinya apa? Playfulness ini bermain bebas, maksudnya kamu bisa bergembira, ceria dan sebagainya untuk menurunkan mental block atau perasaan-perasaan takut, cemas, khawatir dan sebagainya. Karena kalau itu dibiarkan ya, tentu itu akan mengganggu keberhasilan kamu ke depannya nanti, oke? Dan yang keempat di sini ada you deserve love ya. Di sini kamu itu pantas buat dicintai, kamu siap untuk dicintai gitu ya. Yang jelas kamu itu orang yang secara personality kamu adalah orang yang menarik, kamu adalah orang yang kreatif dan sebagainya. Makanya di sini tadi saya sudah sebutkan ya, kalau kreativitas kamu itu memang sudah ada, hanya saja perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian di kartu terakhir di sini ada angket love ya, dimana ada gangguan-gangguan misalnya ya, ada orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan kamu, baik ke kamu secara langsung ataupun ke dia, atau bahkan jangan sampai kamu terjebak lah ya, terayu, tergombalin dan sebagainya oleh janji-janji yang tidak pasti yang akhirnya bisa merusak hubungan kamu gitu ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Yang bisa kamu lakukan adalah bertahan kepada kesetiaan gitu ya, bertahan kepada loyalitas supaya kamu juga kekal sama pasangan kamu, teman-temanku yang berzodiak Scorpio. Dan kalau dari keberhasilan ya, di sini saya melihat cukup banyak ya teman-teman. Jadi di sini saya tadi sudah ada mengatakan di sini akan banyak keberhasilan, perkembangan karir kamu juga, finansial kamu juga gitu. Di sini akan semakin banyak yang kamu dapatkan teman-teman. Jadi pesan pentingnya ya di sini untuk kamu yang harus kamu perhatikan teman-temanku Scorpio adalah kamu harus bersikap lebih jujur, terbuka, komunikatif dan sebagainya. Agar apa? Agar gangguan-gangguan yang nantinya datang dari luar seperti yang telah saya katakan tadi ya, itu bisa kamu atasi atau kamu antisipasi dan tidak akan mengganggu hubungan kamu. Jadi di sini kamu harus sabar menunggu, sabar menanti, di mana
ketika kamu pengen mendapatkan kesuksesan itu memang tidak bisa instan gitu teman-teman ya, harus ada proses, harus ada kerja keras juga yang harus kamu kerjakan gitu ya, dan mental block juga kamu harus, dan kamu juga harus harus yakin dengan diri kamu sendiri ya. Dan kamu juga harus percaya dengan percaya dengan orang-orang di sekitar kamu ya, teman kerja misalnya, teman kantor atau teman main dan sebagainya, supaya supaya hal-hal yang kamu perjuangkan itu akan mudah karena kamu banyak relasi, maka otomatis kamu akan semakin dimudahkan gitu. Makanya perbanyak relasi, perbanyak teman ya, karena disitulah jalan rezeki untuk kamu juga. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan perjuangan-perjuangan kamu ya, dan segala sesuatu yang lebih baik itu nanti akan dapat terjadi ya, akan ada hal yang lebih baik yang akan terwujud di hidup kamu, seperti dalam hubungan asmara kamu ya, seperti Scorpio yang jomblo di sini saya melihat kalian akan bertemu dengan pasangan kalian di tahun 2023 ya. Makanya di sini akan banyak keberhasilan yang akan kamu dapatkan, buah dari perjuangan yang kamu dapatkan, seperti karir, jodoh ya, terus kemudian keuangan yang akan kamu dapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, yang bisa saya bacakan di sini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman. Semoga apa yang terbacakan di video kita kali ini bisa bermanfaat atau bisa kalian jadikan motivasi ya, agar kalian bisa lebih baik lagi dalam menjalankan perjalanan hidup kalian ke depannya teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi dengan saya Senada Oracle. Bye.